Halo. Selamat sore. Selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved. Hari ini saya memakai sebuah blouse baru. Look at my new blouse. So pretty. Saya suka apa-apa yang warnanya putih, hitam, beige, krem, coklat, tapi putih sama hitam sih. So this is my new blouse. I hope you can see it. Dan ini adalah dari teman-teman di Kins Clothé. Aduh, kebalik ya tulisannya. Kins Clothé. Hari ini acara kita di-support abis-abisan oleh teman-teman dari @russellhobbs.id. Tapi juga nanti akan ada dari dumogi.id dan juga Uncle Marcel. Yang jelas hari ini Sophie Navi Talks sebentar. Ini kalau siaran sendiri begini nih. Sophie Navi Talks, udah dah, biar aja di situ. Sophie Navi Talks You Are Loved hari ini adalah disupport dan disponsori oleh Russell Hobbs. Nah, ini dia nanti akan ada coffee maker yang akan menjadi hadiah dari kamu yang udah memberikan pertanyaan dari pagi tadi. Kalau ngasih pertanyaannya baru sore ya mohon maaf ya, belum bisa dimasukkan ke dalam undian. Alright, jadi ini coffee maker, tapi ternyata saya baru tahu dari teman-teman di Russell Hobbs bisa juga menjadi wedang maker. Waduh, cakep. I like very much. How about you? Jadi kalau udah merasakan memberikan pertanyaan, then you will probably get this coffee maker from there you go. Oke? Gila, canggih Mbak Sophie sekarang. Udah bisa kayak TV belum aku? Instagramnya. Udah ya. Oke. Jadi ya ini selain bintang tamu sibuk aja sama teknis, sama kamera, sama apa. Jadi hari ini kita akan ada bintang tamu yaitu Cici Panda, salah seorang sahabat saya yang juga pindah ke Bali. Ya teman-teman udah tahu sih. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu aja deh ya, sebelum kita bertemu dengan Cici Panda dengan Keluarga Sipit Super. Back by popular demand, lagu ini harus kembali lagi. Banyak yang minta. Kita taruh dulu tengah dulu supaya semua terdengar penuh harapan. Masih ragu untuk menerima, oh, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku tahu kan datang saatnya. Semuanya. Kau jadi bagian hidupku. Jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidup. Takkan pernah berhenti. Sorry. Selalu percaya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi. Wajar apa adanya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. jika Kau masih ragu untuk menerima, oh, biarkan hati kecilmu bicara, oh, oh, karena ku tahu kan datang saatnya.
Semuanya. Takkan pernah berhenti, Selalu percaya. walau harus menunggu. Everybody, 1000 tahun lamanya. biarkanlah terjadi, Wajar apa adanya. walau harus menunggu. 1000 tahun lamanya. Selama apapun itu, Selama apapun itu, ku akan setia menunggu, takkan pernah berhenti, untuk selalu percaya. walau harus menunggu. 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, Wajar apa adanya. walau harus menunggu. 1000 tahun lamanya. Oh yeah yeah yeah. Baiklah. Oh, ini udah mulai ada yang nulis-nulis lirik. Katanya takkan pernah berhenti, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Kamu juga nggak akan berhenti kan, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Semoga nggak sampai 1000 tahun lah ya corona ini. Sapa-sapa dulu pendengar kita. Pendengar dan penonton ini sebenarnya ya. Wah, ada dokter gigi aku. Siapa? Steph Agung. Oh, Pak Steph Agung. Terima TW. kasih ya Pak. Bapak Steph Agung TW. Bener kan? Nggak Iya kurang. bener. Ya, Itu dokter gigi aku dari BIA, Bali Implant Estetik. Baik teman-teman, selamat sore. Selamat datang hari ini di Sofina Talks. You are loved. Dan seperti yang sudah saya janjikan, hari ini kita kedatangan tamu yaitu pasangan dan keluarga yang luar biasa super, yaitu keluarga Cici Panda. Sudah hadirkah mereka? Coba kita lihat. Cici Panda sudah hadir. Mari kita langsung add. Dan kita akan melihat hari ini adalah bertanya seputar keluarga mereka. Bagaimana mereka menyesuaikan di musim pandemi ini dengan anak. Oh itu udah standby. Udah ada yang potong rambut. Standby banget ya. Koko Korea. Sel, lu gak sakit gigi dong? Lu kenapa pegang rahang? Hah? Nggak apa-apa. Malu ya? Lu malu ya? Iya nih, Lu dia malu kalau disuruh pasti. live gini nih, emang nih. Hai Cici Panda dan Koko Marcel atau Uncle Marcel tepatnya ya. Hai Mas Selamat Pogi, sore. amat senyumnya. Selamat sore. Sorry. Hari ini banyak yang kasih pertanyaan buat keluarga kalian. Jadi semoga nggak bosen untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kenapa kalian pindah ke Bali. Namun sebelumnya dalam 3 kata, bila bisa dirangkum dalam 3 kata, keadaan keluarga kalian saat ini dalam musim pandemi adalah apa? Ayo, ini harus saling melengkapi atau masing-masing? Nggak apa-apa, nggak melengkapi. Dia mau diem juga nggak apa-apa, senyum-senyum manis aja di sebelah lo, yang penting lo happy. Sebelum dijawab, saya pamit undur sebentar untuk kemudian balik lagi dengan info-info yang menarik. Dadah. Sebentar ya, dia mau ngurusin live dia sendiri dulu, sebentar. Nanti dia balik lagi. Ya, jadi bagaimana? 3 kata. 3 kata untuk menggambarkan keluarga kita saat ini. 1 kata dari kamu apa? Emang seru ya kalau lakinya bukan presenter ya. Bingung kalau disuruh ngomong. Bingung Buat kayaknya dia tuh gue- kata pertama. Lu bingung nggak? Ayo, kata pertama apa? Bingung. Bingung. Bingung, bener kan? Kata kedua, Kata kedua adalah luar biasa. oke, emang sih. Kata yang ketiga, Aku serahkan kepada Kok aku suamiku. 2? Kata yang dia ketiga. ngitung loh. Iya benar. Emang dia kan kok engkok, jadi dia perhitungan. Oh iya bener. Yang ketiga? Kata yang ketiga adalah berusaha. Berusaha. Oke, 3 kata Tadinya itu aku ya. pengen ngomong Ah. pengen ngomong bersyukur, tapi aku akuin bahwa Sulit.
agak sulit, memang. Masih ups and down banget. Jadi berusaha. Berusaha. Nih buat yang pengen tahu keluarga Cipan nih ya. Kalau keren banget sih Mbak Sofi. Mereka ini nggak cuma punya 2 putri, tapi juga anabulnya ada berapa? 7 ya? Ada, sekarang ada 8. 8. Tuh lihat tuh, ngantri semuanya minta makan. Nah, ini tapi ngomong-ngomong ya, pengen tahu deh ya, si anak-anak ini, anak-anak lo ini sekarang umurnya berapa? Alika umurnya 7 kalau nggak salah. Anak kaki 2 gua ya. Anak kaki 2 gua. Alika sekarang 9, jalan ke 10. Oh oke, 9 Kalau 10. Aduh maafin tante salah. Nggak apa-apa tante, dimaafkan. Kalau bapaknya salah baru nggak boleh dimaafin. Oh iya benar. Terus yang kecil, Kamala? Yang kecil 18 bulan. Nih, yang preman nih ya. Kayaknya nggak ada takut nih. Nah, ya. itu dia. Itu nggak ada ini ya. takutnya. Nggak ada takut nih kayaknya ya. Ini banyak yang nanya nih, how to enjoy life di tengah situasi sulit sekarang. Lu kasih yang praktis aja deh. Susah kalau dikasih teori kan nanti kita jadi panjang nih. Saya merasa saya harus hadapi inu. Enjoy life di tengah di tengah situasi sulit sekarang deh, yang real deh, apa deh? Yang real, kalau gue sama Marcel akhirnya gue jujur sama dia. Kalau gue lagi kesel, gue kesel. Kalau gue lagi bilang, bahkan gue juga ngomong ke Alika, hari ini mama moodnya lagi nggak bagus banget nih. Kalau ngomong tuh, gue ngomong, gue kasih tahu ke Alika, gue kasih tahu ke Marcel. Karena memang gue itu tipenya kalau mood gue lagi nggak bagus, biasa ya, gue nggak tahu apakah semua ibu-ibu kayak gitu apa enggak. Cuman akhirnya malah jadi merepet kemana-mana, semua jadi kayak gampang bikin gue kesel gitu. Iya, kayaknya semua ibu-ibu sih ya. Oh semua ibu-ibu ya? Kayaknya loh. Sekalinya nggak merepet, pendem dalam tuh biasanya. Nah, jadi kalau emang gue lagi nggak nyaman, gue ngomong sama Marcel, mood aku lagi nggak enak, jadi boleh nggak kamu handle dulu, atau boleh nggak aku di kamar dulu? Itu gue langsung kasih tahu. Dan dia biasanya ngerti tuh, atau butuh perkawinan sekian lama baru dia memahami? Enggak. Salah satu yang bisa bikin gue kawin sama Marcel akhirnya karena dia bisa menghandle gue dengan baik. Dia ini orangnya gini. Dan dia senyum-senyum aja tuh di belakang. Senyum-senyum aja, iya. Orang kalau misalkan gue lagi kesel, gue cuekin dia, yaudah dia diemin, gue ajak ngomong ya dia ngomong, ya pokoknya suka-suka gue deh mau ngapain. Nyantai ya sebenarnya ya. Ini kalau nggak salah kan yang punya ide duluan pindah ke Bali bukannya Marcel ya dulu tuh. Anda benar. Bener kan? Coba deh Uncle, lu jangan nganggap aja Iya, Uncle. Nah, lu mendingan cerita kenapa? Katanya dulu lu karena merasa bahwa di sini untuk usaha foto lu, karena Marcel adalah seorang wedding photographer dan juga family photographer. Kalau teman-teman bingung, yang mana ya? Nah, bisa dilihat di sini ya, Uncle Marcel. Keren banget sih nih, Mbak Pot. Ini adalah akunnya Uncle Marcel. Coba cerita kenapa waktu itu lo merasa lo lebih cocok di Bali daripada di kota besar Jakarta, di mana kesempatan juga ada di mana-mana. Sebenarnya bukan ke masalah kerjaan aja sih ya kalau gue ya, lebih ke gaya hidupnya, quality of life-nya kayaknya lebih cocok di Bali ya dibanding di Jakarta yang tiap hari harus berhadapan dengan ya stresnya beda lah. Di sini juga pasti ada stresnya, tapi kehidupannya jauh lebih bisa dinikmatin sebagai sama keluarga kita gitu. Sama keluarga kalian, ya kan beda-beda keluarga pasti beda-beda kebutuhan ya. Jadi pada saat itu lu berpikir begitu, dan waktu itu Panda kurang setuju, apa gimana? Bukan kurang, saya tidak setuju. Oh, nggak setuju sama sekali. Itu pakai berapa lama tuh? Gue belaga nanya, padahal gue udah tahu tuh. Itu berapa lama tuh dulu pakai ribut? Kan Mbak Sofi orang yang gue curhatin. Ya. Awalnya kan gue sempet pindah dulu 6 bulan ya sendiri ya. 6 bulan pindah, terus karena dia waktu itu belum yakin mau pindah, akhirnya pulang lagi ke Jakarta 1 tahun. Terus? Nah, abis itu baru pindah lah. Akhirnya pas akhir 2015 dia bilang, yuk deh pindah ke Bali. Ya udah akhirnya 2016 awal langsung berangkat lagi sendiri.
1 tahun lebih dikit, akhirnya baru dia nyusul. Lu kenapa pakai tiba-tiba suatu hari, ya udah deh pindah aja? Itu kenapa tuh setelah sekian lama lo resisten? Nah, itu agak panjang tuh prosesnya. Itu terjadi secara organik sih. Maksudnya gue, emang kayak ketika ada beberapa hal yang akhirnya lo memasrahkan diri, Ya. kayak memasrahkan bukan berarti kayak ya udah deh, tapi beneran gue pasrah, berserah, apapun yang Tuhan atau alam semesta bawa gue sambil gue berusaha. Karena menurut gue gini, kadang-kadang ada beberapa hal yang kalau memang kita sudah dijalankan ke sana, mau gue belokin ke kiri, dia ke kanan lagi. Gue belokin ke kiri, dia ke kanan lagi. Kanan lagi, iya. Jadi Iya sih. Dan waktu itu lo ngerasa itu? Gue berasa gue dikepung. Gue ngerasa gue dikepung untuk mengarah ke sana. Dan ketika gue berusaha untuk melawan dengan berbagai macam cara dan berbagai argumen, gue capek gitu. Kesannya tapi rasanya dalam setiap perkawinan begitu sih ya. Ada satu masa di mana mimpi dan cita-cita kita seperti bertolak belakang karena yang satu kurang bisa menyampaikan, yang satu tidak bisa menerima dan tidak mau melihat kesempatan. Ujung-ujungnya sih klise ya, katanya komunikasi. Tapi lo ngerasa itu nggak? Karena kalau gue ngerasa itu salah satu kita pindah ke Bali juga dulu. Tapi kan episode ini bukan tentang gue ya, tentang lo. Ntar giliran gue yang interview lo ya. Marcel ini nggak terlalu pintar buat berkomunikasi. Ya. Jadi dia itu. Jadi ditanya mulu, kamu sayang aku nggak? Kamu sayang aku nggak? Dia curhat. Dia tuh kalau ngasih, karena gini, dia tuh bukan tipe orang yang bisa ngasih jawaban yang kata-katanya tuh enak didengar gitu. Dia tidak pandai merangkai. Jadi apa yang dia omongin tuh kadang-kadang sementah itu. Kadang-kadang kan kita perempuan butuh polesan-polesan ya. Cuman dia nggak bisa, tapi ya udahlah. Anyway, sebenarnya ini terjadi, gue bilang secara organik, butuh 2 tahun buat gue akhirnya iya. Dan salah satu, gue nggak tahu apakah ini disengaja atau memang nature-nya Marcel yang seperti ini ternyata jadi benefit buat dia untuk ngadepin gue, si cewek keras kepala yang banyak maunya, yang udah kalau maunya aib. Justru itu modal dia ya? Ini modal dia, tapi kayaknya tapi itu terjadi dengan sendirinya, tau nggak Mbak Sof? Karena emang dia modelnya begini, paketnya dia. Dia kayaknya pinter ini nih, narok-narok di tempatnya. Jadi yang kayak gini, yang boleh bikin gue pusing, taruh di box ini. Yang nggak boleh bikin gue pusing, taruh di box yang lain. Gitu kayaknya, Sel ya? Tapi itu terjadi secara alami. Jadi dia tuh bukan karena dia berstrategi untuk menghadapi istrinya. Berarti gue tuh kayak ngerasa, ini emang gue akhirnya dipertemukan sama laki-laki yang secara natural, di satu sisi ngeselin karena dia cuek, tapi di satu sisi karena ketidakpekaannya dia itu justru bisa bikin gue akhirnya bertahan sama dia 10 tahun. Mungkin kalau gue dapet laki-laki yang berperan, mungkin pernikahan gue udah bubar dari kapan tahu. Tapi nah, itu ya, menurut gue itu memang God's mercy banget ya. Kalau kita mau sadari aja ya, pasangan kita itu tipenya seperti apa, dan bagaimana kita harus berkomunikasi dengan dia. Karena kan setiap rumah tangga berbeda. Ini kan nggak semua masalah mau pindah kota nih. Ada juga mungkin masalah yang lain di dalam rumah tangga setiap orang. Ada yang mungkin mau pindah rumah sendiri, atau mau keluar dari rumah keluarga besar yang adalah ada mertuanya, atau apa. Namun waktu lu pindah ke sini itu dan akhirnya itu terjadi, lu ngerasa, pernah nggak ada satu hari dalam hidup lu ngerasa, gue nyesel, gue kayaknya mendingan balik ke Jakarta, karir gue di sana gue bisa lebih banyak MC, gue bisa ada di TV. Pernah nggak ada satu hari aja lo nyesel? Mungkin kalau kata-kata nyesel sih belum pernah terucap sampai sekarang. Tapi gue kemarin ngomong sama dia, rasa kangen untuk kembali ke ibu kota dan berkarir di dunia dari kapan tahu. Tapi nah itu ya, menurut gue itu memang God's mercy banget ya.
Kalau kita mau sadari aja ya pasangan kita itu tipenya seperti apa dan bagaimana kita harus berkomunikasi dengan dia. Karena kan setiap rumah tangga berbeda. Ini kan nggak semua masalah mau pindah kota nih. Ada juga mungkin masalah yang lain di dalam rumah tangga setiap orang. Ada yang mungkin mau pindah rumah sendiri atau mau keluar dari rumah keluarga besar yang adalah ada mertuanya atau apa. Namun waktu lu pindah ke sini itu dan akhirnya itu terjadi, lu ngerasa pernah nggak ada satu hari dalam hidup lu ngerasa gue nyesel gue kayaknya mendingan balik ke Jakarta, karir gue di sana gue bisa lebih banyak MC, gue bisa ada di TV. Pernah nggak ada satu hari aja lo nyesel? Mungkin kalau kata-kata nyesel sih belum pernah terucap sampai sekarang. Tapi gue kemarin ngomong sama dia, rasa kangen untuk kembali ke ibu kota dan berkarir di dunia TV itu ada. Rasa iri itu kadang ada muncul ketika gue lihat Instagram dan gue lihat teman-teman kita udah pada kemana, kita mah di sini-sini aja di dapur ya. Benar. Karena kan ketika memutuskan untuk pindah kota lengkap dengan segala macam konsekuensinya. Salah satu sebenarnya konsekuensi terbesar adalah masalah di finansial tentunya. Iya. Itu sebenarnya salah satu konsekuensi yang terberat menurut gue. Karena kita kan udah punya standar tertentu kan Mbak Sofi. Ya, lalu kita harus berubah standar. Ya. Nah, walaupun orang bilang ngeliat mungkin gila rumah lu masih bagus kok, masih enak. Betul sih memang. Tapi again balik lagi karena kita sudah pernah merasakan standar yang buat kita cukup. Yes. Jadi ketika harus pindah dan nurunin standar itu, ya awal-awal adalah perpaduan rasa gengsi, ya namanya manusia ya. Rasa gengsi itu ada, kemudian ih gila ya dulu gue gini, dulu gue gitu, itu tuh rasa berkecamuk itu tuh ada, dan buat gue tuh butuh waktu untuk sampai akhirnya gue bisa melihat hal-hal yang jauh lebih indah dibanding si standar gue di masa lalu. Which is apa tuh yang lebih indah buat lo? Ya, gue akuin hubungan gue sama dia membaik di sini. Makanya gue bisa dikasih surprise 10 tahun itu juga menurut gue kalau nggak pindah ke Bali kayaknya juga nggak akan terjadi deh. Jadi hubungan suami istri membaik, keluarga juga semakin fokus. Bukan masalah pindah ke Balinya ya, namun mengambil keputusan untuk ada pengorbanan, meramu kembali nilai-nilai keluarga begitu. Betul. Ya kurang lebih ya. Benar. Ya, sebenarnya kan ada orang yang kemudian DM gue kayaknya pindah ke Bali lebih happy. Hai Mbak Happy Salma. Iya, aku udah lihat dia tuh tadi. Ada Sasa juga. Hai Sasa. Sebenarnya menurut gue kan kemarin lu pasti juga cukup banyak lah terima DM. Enaknya kayaknya pindah ke Bali ngeliatnya lebih happy. Menurut gue sih bukan masalah akhirnya kita pindah ke kota mana ya. Tapi maksudnya gue gini, kalau dalam keluarga ruwet, lu mau pindah ke kota manapun mah ruwet aja. Iya. Ya. Si keruwetan itu akan ikut. Iya, betul. Setuju gue, setuju. Mau lu pindah rumah, mau lu pindah mansion, mau lu pindah ke Bora-Bora, mau kemana, tetap akan ruwet kalau kita nggak beresin keruwetannya. Benar. Dan satu hal yang tadi gue mau cerita, Marcel itu bukan orang yang bisa memoles kata-kata kan yang seperti gue bilang. Jadi apapun yang gue omongin sama dia juga kadang-kadang tuh ditelan belut-belut. Kayak misalnya dia pertama kali pindah ke Bali, itu tuh bukan karena gue kasih restu, tapi gue dalam keadaan kesel. Yaudahlah kamu kalau mau pindah sana. Tapi dia nangkepnya kayak, gue dikasih restu buat pindah. Enak tuh jadi dia sebenarnya. Simpel emang. Iya kan? Jadi gue yang kayak, ribet tuh kita kayaknya. Nah, itu kan ini kan segala anabul. Emang nggak bisa baca dan gestur kayak, yaudah kamu mau pindah lah. Terus dia kayak, oke, gue pindah. Kan nyebelin. By the way, ini si Anabul kan waktu itu dibawa semuanya ke sini. Nah, ini banyak yang tanya juga nih. Waktu pindah ke sini kan setelah berapa lama lo hamil Kamala, anak lo yang kedua. Waktu itu lo sempat hidup terpisah dengan Anabul ini, karena kan banyak nih, ada 8. Nggak hidup terpisah, barengan. Terus, kan katanya ada yang takut sakit ini, sakit itu kalau lagi hamil. Enggak ya? Lo nggak ada. Itu mitos tuh, apa tuh? Gimana tuh caranya? Jadi emang setiap orang hamil dengan banyak anabul pasti kan ketakutannya adalah toksoplasma lah dan berbagai macam virus dan bakteri gitu kan. Gue itu piara anjing itu dari sebelum punya Alika.
Dari hamil Alika itu gue udah punya 2 anjing. Cuman emang Kamala yang terbanyak sih. Waktu itu pas zaman hamil Kamala gue masih punya 9 anabul. Gue cuma bisa bilang gini, toksoplasma itu tidak hanya menular lewat anabul. Toksoplasma itu biasa menular karena termakan oleh manusia. Kenapa gue bisa ngomong gini? Kita jajan sembarangan ya. Betul. Gue sampai ngadain talk show waktu itu IG live barengan sama dokter kandungan karena gue pun juga kalau tiap kali gue posting foto sama anabul ada aja lah, bahaya apalah segala macam. Jadi kita harus termakan. Kalau sampai kita termakan kotoran, itu kan berarti memang standar. Ya maksudnya berarti kitanya juga kita patut kebersihan kita. Nah, jadi nggak harus punya anabul pun kita bisa kena tokso. Kalau kita makan mentah, cucinya nggak bener, nggak cuci tangan. Jadi nggak segampang itu. Terus begitu kan juga anabul gue piara dari kecil, gue tahu kebersihan mereka. Bahkan sekarang Kamala itu salah satu yang kerjanya cariin kucing gue, anjing gue dicium-cium sama dia. Nah, jadi lu nggak usah ngajarin mereka mencintai hewan ya, terjadi dengan sendirinya. Kalau si Marcel dari awal emang suka hewan nggak atau terpaksa juga ngikutin hidup lo? Gimana, Sel? Emang dari awal kan gue udah ada anjing juga. Ada nih anjingnya sampai sekarang hidup, si nenek Ceci yang budek itu kan anjingnya dia. Oh, nenek Ceci punya dia tuh yang udah budek. Yang udah budek itu justru kita itu bisa akhirnya ngobrol karena awalnya gara-gara anjing. Nah tuh nenek Ceci tuh yang paling kiri tuh, yang putih. potong tuh cuma buntutnya doang tuh. Yang putih. Itu jadi anjing nenek Ceci dia. Umurnya berapa sekarang? 16. Sekitar 15-16 tahun ini 16 tahun. Dan dia satu-satunya anak lo yang udah budek ya? Iya. Ya, diikuti oleh Wufi. Wufi tahun ini masuk tahun ke-10, itu juga udah mulai budek. Jadi Chelsea itu adalah saksi sejarah dari gua pacaran sampai akhirnya gua nikah punya 2 anak. Chelsea itu ada dalam kehidupan gue. Ya ampun, nah, sedih. Ini Cingi, ini anjing bawaan gue. Jadi pas kita nikah, kita masing-masing satu bawa anjing. Gue bawa si Cingi, ya ini sama Alika. Tapi ya, dia udah meninggal pas udah meninggal yang ini ya. Udah meninggal. Terus Chelsea sekarang yang masih hidup. Ini ada yang nanya lagi nih, dengan semua kesibukan lo, ngurus anak, ngurus anabul, sekarang dengan lo punya usaha Dumogi juga, terus Marcel juga dengan fotografinya Uncle Marcel, dengan adanya pandemi ini kan kita dipaksa di rumah. Gue kalau berdua sama Pongki merasa begini, selama ini kayaknya ini yang terlama kita pernah bersama-sama di rumah deh setelah menikah. Gue hitung-hitung ya, dari awal kita nikah, itu gue langsung ditinggal tour. Jadi kalau sekarang dengan kita 17 tahun lebih menikah ini, kok ini yang paling lama kita bareng-bareng satu rumah ya? Nah kalau lo bareng-bareng satu rumah malah jadi lebih sering debat atau berantem nggak? Atau justru lo diselamatkan oleh karakter Marcel yang cuek ini, yang acuh ini? Gue harus bersyukur, kalau versi gue ya, gue harus bersyukur gue satu rumahnya sama dia setelah memang kita sudah ada di fase ini sekarang. Ya. Kalau gue sih menikmati sebenarnya di rumah bareng sama dia. Kita berantem sih ada, cuman gitu sering enggak ya. Ntar kan kalau gue yang ngomong kesannya pencitraan, suruh aja nih cowok yang apa adanya ngomong. Coba cowok yang apa adanya ngomong. Coba. Apa? Enggak ya, maksudnya gimana di rumah terus-terusan sama aku. Lu seneng nggak tiap hari dia bawel? Ngomong nggak dia terpaksa. Langsung diomelin. Lu mah dia udah bilang enggak masih dimarahin juga, kesian. Ntar besok nanya lagi ya Sel, sayang gue enggak? Sayang gue enggak? Tapi itu pertanyaan yang akan gue tanya terus ya. Jadi kayaknya kalian dia udah terbiasa dengan itu ya. Ini ada yang nanya ini nih, bagaimana caranya fight secara financial, apalagi di musim-musim yang sulit ini dan tetap sehat mental sebagai perempuan super katanya. Sehat mental, wow. Sebenarnya gue agak terbantu dengan dia sih. Gue makin kesini gue makin sadar bahwa kenapa akhirnya gue kawin sama dia sih. Karena gue drama dan dia nggak drama. Okay. Jadi Marcel itu tipenya ya. Kayak waktu itu kita pada saat ini udah mulai berlangsung sekitar berapa lama ya? Itu kan kita langsung tuh mengejawantahkan segala macam tagihan, segala macam cicilan. Ini kira-kira nih kemampuan finansial kita sampai berapa nih? Yeah. Dia tuh bukan tipe yang kayak, oke, tenang, langsung nanti begini enggak. Dia kayak cuman diem, ya udah deh nanti aku pikirin. Itu tuh dia banget.
Terus nanti dia pergi tuh Dan motoran. dipikirin. Ah. Dia gitu, dia kalau udah mumet tuh gitu, pergi motoran jauh kemana, ke Kintamani apalah segala macam. Tapi nanti toto dia pulang dengan sebuah solusi yang bikin gue kayak, wah ternyata dia udah punya solusinya loh. Kayaknya semua bapak-bapak harus begitu sih. Mereka emang kayak Emang harus gitu? dikasih. Kalau ya untungnya kalau Space. suami gue ya space-nya dia cuma di ruangan sebelah. Yang penting dia dikasih duduk sama gitar-gitar, ya nyekrup-nyekrup ini itu. Ntar dia balik-balik udah punya solusi. Dia nggak gitu suka harus keluar motor-motoran tuh nggak begitu dia. Tapi ya itu asal ada space-nya. Gue di bak cuci ini itu sambil mikir aja, muka gue kerung kalau kata bahasa Sunda, gini aja mikir gimana nih ya, gila nih katanya ada relaksasi cicilan, kagak ada gitu kan ya. Sementara dapat salam loh dari angin-angin surga ya Syai, kata pemerintah pusat ada Syai, begitu masuk ke Pemda kagak ada Syai, ya kan, tetap harus jalan itu cicilan-cicilan ya kan. Nah, dia biasanya kalau dikasih space memang dia kembali ada solusi. Sekecil apapun dia pasti akan gini aja deh kayaknya gitu. Ternyata kalau Marcel harus pakai motoran dulu ya. Termasuk motoran ngambil apa kemarin? Ayam apa tuh diambil deket sini nih di Tabanan, jauh bener. Oh iya bener, bela-belain. Rendang. Rendang. Oh rendang. Astaga. Ada relaksasi katanya kontak marketingnya. Miguel Lewan, udahlah. Udah nggak usah janji-janji surga sama kita. Kita udah kontak semua marketingnya ya. Makasih. Udah mulai keluar julidnya nih. Semua marketing semua udah kita kontak. Gak ada. Oke, aku mau tanya ke pertanyaan berikutnya yaitu jadi julid ya nih kalau urusannya uang. Ini ada yang nanya ini nih. Bagaimana caranya berbesar hati tadi untuk menerima keputusan suami untuk bekerja di Bali? Aku kembali lagi ke keluarga. Waktu itu lu berbesar hatinya itu gimana? Oke. Salah satu ini gue karena yang gue bilang tadi sebenarnya banyak titik-titik, banyak peristiwa demi peristiwa yang terjadi, tapi gue nggak mau cerita semuanya. Tapi titik terberat gue adalah ketika suatu saat gue jemput Alika di sekolah, terus pas gue lagi lewat mau pulang, ada lembaga psikolog buat anak tuh baru buka. Terus mereka promote psikotes. Gue kayak, lumayan psikotes. Gue tuh paling suka tuh kayak gitu-gitu. Iseng lah gue psikotes lah si Alika. Alika umur 5 saat itu. Pokoknya intinya berselang beberapa hari kemudian, hasilnya jadi, terus gue dipanggil sama psikolognya. Dia nanya gini, Ibu sama suami hubungannya gimana? Langsung. Pokoknya intinya dia langsung nanya, dia mempertanyakan hubungan gue dengan Marcel. Terus gue kaget, karena waktu itu hubungan kita baik-baik aja ya. Karena kan pas dia pokoknya gini, pas dia yang pindah pertama, kemudian dia balik lagi tuh ulang tahun pernikahan gue kelima. Gue inget banget itu gue ke konsultan pernikahan tuh berdua sama dia. Gue ke konsultan pernikahan, gue nggak tahu dia diomongin apa sama konsultan pernikahannya. Dia balik pokoknya intinya. Gitu. Oke, dari Bali tuh, oke. Dari balik, kemudian setahun ngejalanin, akhirnya gue kasih restu. Tapi gue bilang sama dia, gue mau nyusul 2 tahun lagi ya. Karena apa? Karena waktu itu gue masih punya acara stripping yang berjalan. Iya. Terus gue masih mau ngejar karir lah, apalah, bla 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 bla. Udah. Terus, oke, balik lagi ke psikotesnya Alika. Ditanya kayak gitu, gue bingung. Karena hubungan gue memang saat itu sama dia baik. Kita habis dari konsultan pernikahan. Pokoknya semuanya tuh menuju mengarah ke baik. Tapi kenapa dipertanyakan? Ternyata intinya dari gambarnya Alika, dia tuh sedih. Bapaknya jauh. Oh, si Alika bikin gambar. Kan disuruh gambarkan. Ternyata dari gambar itu kelihatan kalau Alika sedih. Gue dikasih lihat gambarnya. Jadi gambarnya itu adalah, ini gue, ini Alika, terus ada bapaknya, tapi kecil. Jadi ukuran bapaknya itu nggak sebesar ukuran gue dan dia. Ini usia 5 tahun nih ya. Di usia 5 tahun. Nah, terus akhirnya gue baru mulai Marcel itu kan sebulan sekali pulang kan. Setiap kali Marcel pulang, Alika tuh nempel banget. Tapi setiap dia mau balik lagi ke Bali, itu Alika bisa tahu-tahu berubah 180 derajat, jadi judes, dipegang bapaknya nggak mau. Saat itu gue marah ke Alika. Gue nganggep, kamu tuh gimana sih?
giliran papa datang mau pulang kamu malah gini. Gue malah sibuk marahin dia. Tapi Lo ternyata nggak itu ngerti adalah kenapa dia bersikap seperti itu. betul. Ternyata dia protes. Dia nggak mau bapaknya pergi karena hubungan Alika sama Marcel tuh deket. Iya. Akhirnya gue flashback lagi. Pertama kali Marcel pindah, Alika tuh demam. Cuman kan gue bukan tipe orang yang, ya nih kangen bapaknya. Gue tuh kayak gitu-gitu tuh kayak, ya elah ini kebetulan aja kali. Iya. Dia demam pas Terus, Marcel pindah malam pertama, gue inget banget. Terus pernah juga dia sakit, waktu itu dia sakit demam, 3 hari kemudian kita harus ke Bali mau nyusulin Marcel, maksudnya buat jalan-jalan. Tapi pada saat hari ketiga mau berangkat ke airport, demamnya turun. Jadi akhirnya gue mulai Psikosomatis rutin. kalau kata psikolog-psikolog ya, psikosomatis tuh ya. Jadi Dan di gue nggak bawah ngeh sadarnya. gitu. Betul. Tapi memang kadang-kadang kita sebagai orang tua gitu sih ya. Soalnya sebagai istri aja dan juga seorang individu, yaitu lo sebagai Panda, gue sebagai Sofi gitu. Itu aja udah cukup menyita waktu, apalagi dengan karir kita yang cukup sibuk dulu ya, sibuk mencari kesempatan maksudnya. Kadang-kadang suka susah gitu melihat di mana sih letak keluarga ini harus bagaimana. Sementara lu setuju nggak sih di dalam hidup ini, khususnya sebagai istri, ada saatnya di mana, apalagi istri ya. Kalau suami kan memang udah jelas dia itu ditugaskan menafkahi keluarga. Yang gue rasa di keluarga gue, kita membantu sebisa kita. Namun si istri ini ada saat memang dia harus meredupkan lampunya sedikit demi lampu keluarganya, anak-anaknya, suaminya itu nyala kembali. Mbak Sofi, lu kan juga salah satu titik yang membuat gue akhirnya mikir. Gue inget banget nih ya, Mbak Sofi sama Mas Pongki pernah datang ke talk show gue namanya Basa Basi. Gue waktu itu ya ampun, gue udah lupa. Lu lupa, lu aja mungkin. Ya, gue yakin ingat, ya cuma saat. gue lupa topiknya apa. Nah iya, gue yakin lu pasti waktu itu cuma asal ngomong, tapi kadang asal ngomong lo itu tuh kena banget di gue, Mbak Sofi. Gue ngomong apa ya Tuhan, tolong. Lu aja lupa lu ngomong apa. Gue juga lupa topiknya apa. Waktu itu gue sama Mbak Sofi belum kenal, ya cuma sekedar tahu-tahu doang. Tahu ya. Terus pas lagi break iklan, gue inget banget Mbak Sofi tuh cuma ngomong gini, kadang-kadang laki-laki, pokoknya intinya lu ngomong, kata-katanya nggak persis ya, tapi laki-laki itu akhirnya tidak bisa terlihat bersinar atau apa gitu kata-kata lu, karena si perempuan terlalu kuat. Lu sempat ngomong kayak gitu sama gue. Iya, bener. Karena itu terjadi pada gue. Nah, jadi makanya pada saat lu ngomong kita harus meredupkan sinar, akhirnya tuh itu tuh gue pikirin Mbak Sofi, itu Marcel kejadiannya udah pindah ke Bali. Itu gue pikirin terus. Sedikit cerita, gue itu tumbuh dengan doktrin bahwa jadi perempuan tuh harus kuat. Kita nggak butuh laki-laki. Gue tumbuh dengan doktrinasi seperti itu. Dan gue nggak sadar bahwa itu tuh ternyata salah satu tembok terbesar gue. Makanya yang memang bilang, harus dibiarkan retak ya, supaya bisa menyambungkan dua hati ini. Nah, makanya gue beruntung sih ketemu sama si engkau-engkau yang satu ini, udah dia by nature orangnya begitu. Iya. Jadi, coba dia juga emosian ya, repot tuh. Dia emosian sebenarnya. Kamu emosian gak sih? Dia emosian, tapi kalau sama gue tuh dia tahu gue perempuan sarap kalau udah emosi. Ya itu cinta namanya. Apa sih, lo mau ngomong apa? Dulu waktu pacaran aja diputusin mulu. dia pakai waktu ini untuk curcol loh. Nggak apa-apa sih, keluarin. Apalagi? Dia tiap kali gue mau datang bulan, kerjanya gue putusin mulu. Kasihan, setahun 12 kali. Terus gue bilang, kamu tuh mau dapat. Bohong! Saya enggak. Kamu jangan bilang aku mau mens terus ya. Aku emang lagi kesel sama kamu. Tapi ternyata bener nggak lama kemudian gue mens. Bener ya. Luar biasa. Ini ada yang nanya ini nih. Apa kekhawatiran terbesar lo saat ini? Di saat umur anak-anak segini. Hai Alika. Hai Tante Sofi.
Di saat umur-umur anak segini, di saat pandemi ini seperti belum kelihatan akan ada endingnya, apa kekhawatiran terbesar lo? Kekhawatiran terbesar apa sih ya? Iya. Versi kamu dulu. Tangannya digaruk terus gara-gara nervous. Padahal kagak gatel. Habis ini lo masak lagi teriyaki sel, ya? Taruh di IG story. Apa ya? Kekhawatiran terbesar. Kekhawatiran terbesar. Ya kalau gue mah yang penting semua sehat aja lah sementara ini. Oke. Kekhawatiran finansial nggak bisa dibohongin, Ya, pasti pasti ada. ada. Karena kita nggak tahu nih endingnya kapan. Iya. Udah gitu semua kerjaan kan di reschedule, kerjaan dia di reschedule, kerjaan gue di reschedule, terus udah gitu juga mau kita irit-irit seirit-iritnya, tapi kan memang udah ada pengeluaran bulanan yang memang harus keluar segitu, gitu kan. Iya. Terus juga gue itu termasuk tipe orang yang agak-agak gue agak lebih paranoid sih dibanding dia soal masalah ketularan si virus COVID-19 ini, apalagi gue punya si Kamala yang masih 18 bulan. Jadi gue sampai sekarang ini ya di rumah gue tuh gue masih belum terima orang asing untuk masuk, maksudnya orang yang nggak serumah itu belum boleh masuk ke rumah gue. Bahkan kadang tetangga gue yang sibuk terima tamu, gue yang parno. Karena punya anak kecil ya. Jadi itu salah satu kekhawatiran terbesar lo ya. Itu kekhawatiran terbesar gue. Kalau gue jadi OTG, orang tanpa gejala. Oh, lo takut jadi OTG. Oke. Dan gue akhirnya nularin ke anak-anak gue itu. Gimana kalau gue kasih logika bego-begoan ala gue? Dimana menurut gue kita semua udah jadi OTG. Dan bahwasannya kita masih ada sampai sekarang dan masih bisa ketawa-ketawa, itu adalah betul-betul nikmat Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri kalau menurut gue sih. Habis mau gimana lagi? Mau dipikirin juga nggak nyampe-nyampe kayaknya otak gue. Bener. Aku mau jadi OTG, Tante Gembira. Oh, Tante Gembira. Ngomong-ngomong, ini ada hadiah nih buat teman-teman tadi udah nanya. Sebelum kita undi yang dari Russell Hobbs, yang dari Dumogi dulu. Dumogi ini adalah usahanya Panda, Cici Panda bersama sahabatnya Audrey ya. Betul. Dan mereka mendirikan ini adalah karena mereka suka nyemil, tapi mereka nggak pengen nyemil asal yang bikin nanti sakit tenggorokan lah, perutnya kembung lah, ini ono. Bener nggak? Bener. Bener ya? Oke, ini ada berapa paket nih yang harus gue undi yang ini? Ada 2 paket, 2. Kita kasih 2 paket lengkap dengan 9 varian Dumogi Raw Kenak Snacks. Wow, aku udah coba itu enak banget dimakan gitu aja, ala kerupuk tapi bukan, gimana tuh coba. Oke, ini aku nggak ngeliat ya, aku ambil 2, 1, 2. Wow, suami gue bunyi-bunyiin kaleng tuh, salah lagi bunyi ini. Pemenangnya adalah Inriana. Yeay, selamat. Tolong DM saya alamatnya, nanti biar dikirimin sama Cici Panda. Dan yang satu adalah, wow, saking panjangnya saya nulisnya harus ke bawah. Zumba Wear Indonesia. Selamat, Zumba Wear Indonesia. Dan berikutnya adalah siapakah yang mendapatkan hadiah dari Uncle Marcel. Bisa foto, 1 jam nih sesinya nih. Ya, on your next trip to Bali akan dipakai untuk foto bersama Uncle Marcel. Sini aja, mau backing musik. Tuh, dikasih musik sama dia. Waduh, ini yang tadi gue tulis namanya susah banget nih. R-nya 3, A-nya 4, T-nya, aduh, pusing. Ratna. Waduh, selamat ya. Selamat buat Ratna. Nah, dan sekarang adalah waktu untuk kita undi. Ini dia Oxford Coffee Maker dari aku juga Russell. mau. Aku nggak boleh ya diundi ya. Nanti kita bilang Boleh, orangnya. tenang, pasti nanti kamu dikirimkan juga. Tenang aja. Ini bisa bikin wedang loh. Tahu nggak sih? Itu dia. Kita punya apa namanya tuh air fryer udah sampai Air fryer. stok. Saking semua orang jadi masak sekarang katanya teman-teman Russell. Tapi jadi teman-teman beli berapa? Merek Russell Hope yang beli berapa orang? 4 ya. 4 orang temannya Marcel beli sih buat Russell Hope. Kita bisa jadi influencer yang bagus. Bisa. Emang bisa bener.
Nih ya Russell Hobbs, selain bikin kopi, bisa juga bikin Canggih banget sih. wedang. Bisa kayak gitu aja lagi. Baiklah, Aku langsung ini mari loh. kita undi. Kita undi, kita ambil. Aku nggak lihat, aku lihat ke sana ya. Pemenangnya adalah kamu harus DM aku. Wow, Putri Ayu J. Wijayanti. Yeay. Oke, terima kasih ya Cici Panda dan juga Koko Marcel untuk kebersamaannya hari ini. Kamu gini deh biar kelihatan. Nah, Ini udah nih. Gue masih pengen curhat banyak nih, nggak boleh. Ya, yuk ke rumah Ayah aja, di pagar kita ngobrol-ngobrol ya. thank Tapi you Mas ya, Pongki nih Cici sama Marcel Panda. setipe nggak sih, Mbak Sof? Lumayan lah setipe, cuma bedanya dia nggak gitu emosian kalau dia. Dia agak mendem ke dalam kayak orang Jawa pada umumnya. Namaste. Tapi itu juga nggak berarti nggak bikin khawatir loh. Karena kalau dia lagi nggak mau ngomong, gue jadi kenapa? Kamu tuh kenapa? Sementara orangnya tuh belum. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya Cipan, Koko Marcel, dan jangan lupa sebentar lagi Spotify kita yang singlenya itu akan keluar, covernya itu difoto oleh Uncle Marcel. Uncle Marcel. Jadi semua orang di seluruh dunia bisa lihat karya dia ya. Iya. Terima kasih. Yang love press. Terima kasih. Hai, Yes. Yofi. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dan nanti abis ini kita tele-tele lagi ya. Congratulations, terus maju buat Dumoginya, buat Uncle Marcelnya, dan juga Amin. buat @toserba.di Bali-nya. Itu jual dari disinfektan sampai kerupuk babi, ada semua di situ ya. Jadi kamu cari Semua yang ada cuannya kita jual di sana. @toserba.di Bali. Oh, ya. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Oke, itu dia tadi Cici Panda dan juga Koko Marcel. Terima kasih buat semua yang sudah menyimak hari ini. Selamat buat pemenang-pemenang kita. Tadi sudah saya sebutkan ya, pemenang untuk 2 paket Dumogi, pemenang untuk 1 paket foto 1 jam bersama Uncle Marcel, dan juga pemenang Russell Hobbs Coffee Maker yang ini selain bisa bikin kopi, bisa juga bikin wedang. Kalau begitu saya Sofina Vita undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi besok. Tamunya untuk besok adalah Widi Mulia dan Dwi Sasono dan keluarga mereka yang lucu itu. Jangan kemana-mana, besok 17.30 Wita dan 16.30 WIB. Sofina Vitox, you are loved. Bye-bye.